Ini mengisahkan perjalanan spiritual seorang pemuda bernama Arka, yang berusaha memahami makna sejati kehidupan, keabadian, dan hubungan manusia dengan alam. Dalam dunia yang dilanda bencana alam dan penderitaan, Arka menjadi harapan bagi desanya yang terpuruk. Dengan kebijaksanaan yang ia pelajari dari alam dan pengalaman pribadi, ia mulai memimpin komunitasnya untuk menemukan keseimbangan dalam hidup, tidak hanya dengan sesama, tetapi juga dengan dunia yang lebih luas. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah dunia yang tersembunyi di balik kabut waktu, terdapat sebuah gerbang yang telah lama menjadi legenda di kalangan para penduduk. Gerbang ini dikenal dengan nama Gerbang Keabadian. Tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya atau untuk tujuan apa. Namun, cerita tentang gerbang ini telah melewati generasi dan semakin lama semakin dikenal sebagai tempat di mana kehidupan dan kematian bertemu. Beberapa orang percaya bahwa gerbang ini adalah pintu menuju kehidupan abadi, sementara yang lain menganggapnya sebagai takdir yang menghukum mereka yang tidak cukup kuat untuk menempuh jalan menuju keabadian. Sang penjelajah pertama kali mendengar tentang gerbang ini saat ia masih muda. Ayahnya pernah menceritakan kisah seorang pejuang yang berhasil melewati gerbang tersebut dan memperoleh kekuatan tak terbatas, meskipun akhirnya ia jatuh ke dalam jurang kesendirian yang tak termaafkan. Kisah tersebut menghantui sang penjelajah sepanjang hidupnya, dan membuatnya bertekad untuk mencari kebenaran di balik legenda tersebut. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan membawa dampak besar bagi takdirnya. Namun dorongan untuk mengetahui apa yang tersembunyi di balik gerbang keabadian jauh lebih kuat. Selama bertahun-tahun, berbagai upaya dilakukan oleh berbagai kelompok, dari kaum bijak hingga para petualang, untuk menemukan dan memasuki gerbang itu. Beberapa percaya bahwa gerbang itu terletak di ujung dunia, di mana bintang-bintang bersinar paling terang. Namun, perjalanan menuju ke sana bukanlah hal yang mudah. Hanya sedikit yang berhasil sampai, dan lebih sedikit lagi yang kembali dengan cerita yang hidup. Bagi mereka yang gagal, gerbang ini menjadi misteri yang tak terpecahkan, dan bagi mereka yang berhasil, takdir mereka terikat dengan kekuatan yang tidak dapat dipahami oleh banyak orang. Keberadaan gerbang ini tersembunyi di dalam sebuah hutan yang sangat luas dan penuh dengan bahaya. Hutan itu dipenuhi dengan makhluk yang telah lama dianggap mitos oleh penduduk dunia luar. Namun, menurut beberapa catatan kuno, gerbang ini terletak di dalam sebuah gua tersembunyi yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Mereka yang cukup berani untuk mencari dan menemuinya, konon katanya, akan diberikan akses ke dunia yang melampaui batas kehidupan dan kematian. Legenda menyebutkan bahwa di balik gerbang itu terdapat sebuah tempat yang jauh lebih luas dari apapun yang bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Tempat itu konon dihuni oleh makhluk-makhluk yang abadi, yang hidup dalam keharmonisan yang sempurna dan tidak terpengaruh oleh waktu. Beberapa orang percaya bahwa jika seseorang berhasil melewati gerbang itu, mereka akan mendapatkan kebijaksanaan yang tak terbatas, sementara yang lain mengatakan bahwa mereka akan dilatih untuk menjadi makhluk abadi, menguasai hukum alam, dan bahkan bisa mengubah takdir mereka sendiri. Namun, dengan segala keajaiban yang berhubungan dengan gerbang ini, banyak juga cerita tentang penderitaan dan kehilangan yang datang bersamanya. Mereka yang mencoba memasuki gerbang tanpa kesiapan batin yang kuat, konon akan menghadapi cobaan yang tak terbayangkan. Hanya mereka yang benar-benar memahami harga dari keabadian dan kesempurnaan hidup yang akan berhasil melewati ujian yang ada di baliknya. Masyarakat yang ada di sekitar hutan tempat gerbang keabadian berada juga memiliki kepercayaan mereka sendiri. Banyak dari mereka yang menganggap gerbang itu sebagai kutukan dan bukan sebagai hadiah. Mereka percaya bahwa siapapun yang mencoba untuk menyeberanginya akan membawa malapetaka, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi dunia sekitar mereka. Ada yang mengatakan bahwa setiap orang yang berhasil menemukan gerbang tersebut akan diliputi oleh bayangan kelam, yang mengarah pada kehancuran. Oleh karena itu, bagi penduduk sekitar, lebih baik menghindari gerbang itu dan hidup dalam ketenangan yang mereka yakini adalah anugerah. Namun, di balik kepercayaan yang beragam ini, ada satu kesamaan, rasa ingin tahu yang membara terhadap gerbang keabadian. Beberapa orang mengatakan bahwa di baliknya terdapat jawaban untuk segala misteri kehidupan. Sebuah jawaban yang bisa membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi manusia, kehidupan, dan takdir. Rasa ingin tahu yang mendalam ini menjadi motivasi utama bagi mereka yang memutuskan untuk mencari tahu, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah dan penuh dengan rintangan. Banyak yang mengatakan bahwa jika seseorang berhasil menyeberangi gerbang keabadian,
mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan makhluk-makhluk yang hanya bisa diimpikan oleh manusia. Sebagian besar dari makhluk ini, menurut legenda, adalah penjaga yang mengawasi keseimbangan antara dunia nyata dan dunia abadi. Mereka adalah entitas yang mengatur waktu dan keberadaan segala sesuatu di alam semesta. Bagi mereka yang berhasil berkomunikasi dengan makhluk-makhluk ini, akan diberi petunjuk untuk menjalani kehidupan mereka dengan cara yang lebih bermakna dan penuh kebijaksanaan. Namun, seperti segala sesuatu yang menyangkut takdir, tidak semua orang dapat dipilih oleh makhluk-makhluk tersebut. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan tekad yang kuat yang dapat diterima sebagai murid, dan diberikan kunci untuk memahami rahasia kehidupan yang lebih besar. Bagaimanapun juga, perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan keabadian, tetapi juga tentang penemuan diri yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin tak bisa dicapai tanpa melewati ujian yang datang bersama gerbang itu. Dunia di luar gerbang keabadian adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Meskipun banyak yang berusaha memahami apa yang ada di baliknya, hanya sedikit yang dapat menggambarkan dengan jelas apa yang mereka rasakan setelah berinteraksi dengan dunia tersebut. Banyak yang menganggap bahwa dunia di balik gerbang ini bukan sekadar dunia lain, tetapi sebuah dimensi yang berada di luar jangkauan waktu dan ruang yang kita kenal. Dunia ini tidak hanya berisi entitas yang tidak terhitung jumlahnya, tetapi juga berisi lapisan-lapisan kehidupan yang jauh lebih dalam, tempat di mana segala sesuatu yang kita ketahui tentang hidup dan mati terbalikan. Ketika seseorang memasuki dunia di balik gerbang, mereka tidak hanya melangkah ke dalam ruang yang berbeda, tetapi juga memasuki waktu yang berputar dalam siklus yang tak terhentikan. Beberapa orang yang berhasil memasuki dunia ini melaporkan bahwa mereka tidak merasa seperti mereka berada dalam waktu yang sama. Mereka bisa melihat kejadian-kejadian dari masa lalu, saat-saat yang belum terjadi, dan bahkan menyaksikan momen-momen yang terlewatkan dalam kehidupan mereka sendiri. Dunia ini seperti sebuah jendela ke dalam takdir, tempat di mana mereka dapat melihat pilihan yang telah dibuat dan hasil yang muncul dari setiap tindakan yang diambil. Namun, meskipun banyak yang berusaha memahaminya, dunia ini tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Satu hal yang pasti adalah bahwa dunia ini tidak ramah bagi semua orang. Mereka yang tidak siap untuk menghadapi kenyataan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan mereka seringkali terjebak dalam kebingungan dan keputusasaan. Banyak yang tergoda oleh ilusi kekuatan yang ditawarkan oleh dunia ini, namun mereka yang tidak siap seringkali tersesat dan kehilangan arah. Dunia di balik gerbang keabadian adalah dunia yang menguji keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan hati. Hanya mereka yang benar-benar siap untuk menghadapi kenyataan yang akan berhasil menemukan jalan kembali ke dunia mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, para penjelajah yang telah memasuki dunia ini berbicara tentang kekuatan luar biasa yang dapat ditemukan di dalamnya. Mereka mengatakan bahwa di balik gerbang itu ada sumber daya yang sangat besar, kekuatan yang bisa digunakan untuk mengubah takdir dan kehidupan manusia. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa setiap kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Untuk setiap pilihan yang dibuat, ada konsekuensi yang harus diterima. Dunia ini bukan hanya menawarkan kesempatan untuk memperoleh kekuatan, tetapi juga tantangan untuk menghadapi apa yang terjadi ketika kekuatan itu disalahgunakan. Meskipun demikian, ada yang mengatakan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk mengubah dunia, tetapi pada kemampuan untuk memahami dan menerima dunia seperti apa adanya. Dunia di balik gerbang keabadian menawarkan kesempatan bagi mereka yang memiliki kebijaksanaan untuk melihat lebih dalam ke dalam jiwa mereka dan menemukan kebenaran yang lebih besar daripada sekadar apa yang tampak di permukaan. Di balik gerbang keabadian, tidak ada jalan yang mudah. Semua yang ingin melangkah lebih jauh harus menghadapi ujian yang menantang, ujian yang menguji setiap elemen dari diri mereka, keberanian, keteguhan hati, kebijaksanaan, dan kesediaan untuk menghadapi ketakutan terbesar mereka. Tidak ada yang bisa lolos dari ujian ini tanpa melewati perjalanan batin yang mendalam. Para penjelajah yang berani menyusuri dunia ini seringkali menemukan bahwa ujian yang mereka hadapi bukanlah tentang kekuatan fisik atau kemampuan bertempur, melainkan tentang kemampuan mereka untuk menghadapi diri mereka sendiri. Salah satu ujian pertama yang harus dihadapi adalah ujian keberanian. Di dunia di balik gerbang keabadian, segala jenis ketakutan yang pernah dialami akan muncul kembali dalam bentuk yang paling menakutkan. Bayangan dari masa lalu, penyesalan yang tak terhapuskan, atau bahkan kenangan pahit yang telah lama terlupakan, semuanya akan muncul untuk menguji apakah sang penjelajah mampu menghadapinya dengan kepala tegak. Mereka yang merasa terintimidasi oleh ketakutan ini akan gagal dalam ujian pertama dan kembali ke dunia mereka,
seringkali dengan luka yang lebih dalam daripada sebelumnya. Namun, mereka yang berhasil melewati ujian pertama akan menghadapi ujian berikutnya, ujian kebijaksanaan. Di dunia ini, waktu tidak berfungsi seperti yang mereka ketahui. Para penjelajah akan dibawa untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan, tentang tujuan, dan tentang alam semesta itu sendiri. Mereka harus memilih dengan hati-hati setiap tindakan yang mereka ambil, karena setiap keputusan akan mempengaruhi perjalanan mereka. Hanya mereka yang dapat merenung dengan bijak dan membuat keputusan yang sesuai dengan hati mereka yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Ujian kebijaksanaan ini tidak hanya menguji pengetahuan mereka, tetapi juga kedalaman pemahaman mereka tentang hakikat kehidupan dan makna keberadaan. Ketika seseorang berhasil melewati ujian-ujian ini, mereka akan memasuki ujian terakhir, ujian terhadap hati mereka sendiri. Ujian ini adalah yang paling berat, karena ia menuntut sang penjelajah untuk menghadapi kerapuhan dan keterbatasan manusiawi mereka. Dunia di balik gerbang keabadian tidak memberi ruang untuk penyangkalan diri atau ilusi tentang kekuatan atau keabadian. Setiap penjelajah harus menghadapi kenyataan tentang ketidakabadian mereka, dan apakah mereka siap untuk melepaskan ego mereka demi mencapai sesuatu yang lebih besar. Inilah ujian sejati. Apakah mereka akan memilih untuk tetap terikat pada dunia fana, atau bersedia untuk melepaskan diri dan menerima takdir yang lebih tinggi? Namun, meskipun ujian ini sangat berat, mereka yang berhasil melaluinya akan mengalami transfigurasi besar. Bukan hanya perubahan fisik yang tampak, tetapi juga perubahan batin yang mendalam. Mereka yang telah lulus ujian ini akan melihat dunia melalui lensa yang berbeda, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, kematian, dan kekekalan. Ini bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan perjalanan spiritual yang mengarah pada pemahaman bahwa segala sesuatu di dunia ini terhubung dalam suatu harmoni yang lebih besar. Bagi mereka yang gagal, dunia ini tidak akan memberikan jalan mundur tanpa konsekuensi. Keberanian mereka yang diuji tanpa hasil akan membawa mereka ke dalam siklus tanpa akhir. Mereka akan terperangkap dalam dunia yang penuh dengan bayangan, terperangkap dalam waktu yang terhenti, tidak pernah benar-benar mati, tetapi juga tidak benar-benar hidup. Mereka yang gagal akan terkunci dalam penantian yang tak berkesudahan, terperangkap dalam ujian mereka sendiri, tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan atau kembali ke kehidupan yang mereka kenal. Mereka yang berhasil, di sisi lain, akan diberi kesempatan untuk memahami rahasia-rahasia alam semesta. Mereka akan diberikan kekuatan untuk mengubah takdir mereka, tetapi dengan kekuatan itu datang tanggung jawab yang besar. Keabadian bukanlah hadiah yang bisa diterima begitu saja. Itu adalah beban yang harus ditanggung dengan kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam. Mereka yang memilih untuk menerima takdir ini akan memiliki kemampuan untuk memanipulasi waktu dan ruang, tetapi mereka juga harus menjaga keseimbangan dunia yang mereka tinggalkan. Namun, meskipun banyak yang ingin mencapai keabadian, banyak juga yang tidak merasa siap untuk menerima kenyataan pahit ini. Ada mereka yang lebih memilih untuk menjalani kehidupan mereka yang singkat dengan kebahagiaan sederhana, tanpa tergoda oleh janji keabadian yang dapat mengubah seluruh eksistensi mereka. Karena sesungguhnya, keabadian bukanlah tentang tidak pernah mati, tetapi tentang bagaimana kita menghargai setiap momen yang kita miliki di dunia ini. Setiap penjelajah yang datang ke gerbang keabadian membawa harapan yang berbeda-beda. Beberapa datang dengan keinginan untuk menemukan kekuatan luar biasa, sementara yang lain berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan besar tentang eksistensi mereka. Apapun tujuan mereka, satu hal yang pasti, perjalanan ini akan mengubah mereka selamanya. Penjelajah pertama yang mencatatkan namanya dalam sejarah adalah seorang pemuda yang datang dari sebuah desa yang telah lama tenggelam dalam penderitaan. Desa itu pernah menjadi tempat yang penuh dengan kegembiraan, tetapi kekeringan yang berkepanjangan dan bencana alam telah merenggut kebahagiaan mereka. Pemuda ini, yang dikenal sebagai Arka, bertekad untuk menemukan gerbang keabadian, berharap bahwa di baliknya akan ada jawaban yang dapat menyelamatkan desanya. Arka melewati berbagai rintangan dalam perjalanannya menuju gerbang tersebut. Ia melewati hutan-hutan yang gelap dan dihuni oleh makhluk-makhluk aneh, menghadapi badai pasir yang tidak terhitung jumlahnya, dan melintasi pegunungan yang terjal. Setiap langkahnya terasa seperti ujian, namun tekadnya tidak goyah. Ia terus melangkah, meskipun tahu bahwa tujuan yang diinginkan bisa jadi hanya sebuah ilusi. Di tengah perjalanan, Arka bertemu dengan seorang wanita tua yang memberi nasihat penting. Wanita itu memperingatkan Arka bahwa tidak semua yang ditemukan di balik gerbang keabadian adalah anugerah.
Ia menceritakan kisah tentang mereka yang terlalu haus akan kekuatan, yang akhirnya jatuh dalam kesendirian abadi. Keabadian bukanlah jawaban untuk semua yang kau cari, Arka, katanya. Namun, jika kau mencari kebenaran tentang hidup, pastikan kau siap menerima apapun yang kau temui. Pesan wanita itu menghantui Arka sepanjang perjalanan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah keabadian benar-benar apa yang ia butuhkan untuk menyelamatkan desanya. Namun, dorongan untuk mencari jawaban lebih besar dari keraguan yang ada di hatinya. Ia melanjutkan perjalanannya, tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ketika Arka akhirnya sampai di depan gerbang keabadian, ia merasa terpesona oleh keindahannya. Gerbang itu terbuat dari bahan yang tidak dikenalnya, memancarkan cahaya yang begitu terang, meskipun berada di tengah kegelapan malam. Namun, saat ia melangkah untuk masuk, sebuah suara bergema di dalam hatinya, memperingatkannya bahwa langkahnya tidak bisa kembali lagi. Ia masuk, dan perjalanan batinnya dimulai. Ketika Arka melewati ujian pertama, ujian keberanian, ia menghadapi bayangan masa lalunya. Wajah ayahnya yang meninggal dalam bencana alam, ibu yang terus berdoa untuk penyelamatan desa mereka, dan teman-teman yang telah kehilangan harapan. Semua kenangan ini muncul dengan begitu jelas di hadapannya, seakan dunia itu hidup kembali. Arka merasakan ketakutan yang mendalam, namun dengan segenap keberaniannya, ia terus maju, berjanji untuk menyelamatkan desanya, apapun harga yang harus dibayar. Setiap penjelajah yang melangkah ke dalam dunia yang tersembunyi di balik gerbang keabadian, baik mereka yang datang dengan tujuan mulia atau mereka yang dipenuhi rasa ingin tahu semata, menghadapi kenyataan yang lebih keras dan lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Ketika Arka, sang pemuda dari desa yang dilanda bencana itu, melangkah lebih dalam ke dalam dunia yang misterius ini, ia mulai menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang terlibat dalam perjalanan ini daripada sekadar memperoleh kekuatan atau menjawab pertanyaan yang mengganggunya. Setiap tindakan yang ia ambil, setiap pilihan yang ia buat, membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang ia harapkan. Tidak ada yang pernah bisa lolos dari konsekuensi yang datang dengan keinginan untuk mengubah takdir mereka sendiri. Di dalam dunia ini, waktu berfungsi dengan cara yang sama sekali berbeda. Ia bukanlah entitas linear yang hanya mengalir dari masa lalu ke masa depan. Waktu di balik gerbang keabadian adalah entitas yang tidak terikat pada aturan-aturan konvensional yang kita kenal di dunia nyata. Ia mengalir seperti sungai yang tak terduga, berputar kembali ke masa lalu atau bahkan melompat ke masa depan tanpa pemberitahuan. Arka segera menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil, setiap langkah yang diambil, menciptakan gelombang yang mengguncang waktu, menyebabkan perubahan yang mungkin tidak dapat ia perbaiki. Dalam dunia ini, takdir bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan begitu saja, melainkan sesuatu yang harus diterima dengan hati terbuka, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Arka menemukan dirinya berada di hadapan sebuah entitas yang lebih besar dari segala sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya. Makhluk itu tidak tampak seperti manusia, tetapi lebih seperti manifestasi dari kekuatan yang sangat dalam, tak terjangkau oleh pikiran biasa. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya sebuah kilau cahaya yang memancar dari entitas itu, dan Arka merasakan bahwa makhluk ini bukan sekadar penjaga atau penguasa tempat ini. Ia adalah simbol dari takdir itu sendiri, takdir yang tak dapat dipahami, tak dapat dihindari, dan tak dapat dielakkan. Makhluk itu berbicara dengan suara yang bergema, seolah-olah seluruh dunia ikut berbicara bersamanya. Apa yang kau cari, Arka? Suara itu terdengar menembus ke dalam jiwanya, seperti pertanyaan yang telah lama terkubur dalam dirinya. Dengan tekad yang tetap membara, Arka menjawab, "Aku mencari jalan untuk menyelamatkan desaku, untuk mengembalikan harapan yang hilang." Suara itu terdiam sejenak, seolah merenungkan jawaban Arka, sebelum kemudian bergema kembali. "Apakah kau benar-benar memahami apa yang kau minta, anak muda?" Keinginan untuk menyelamatkan sesuatu seringkali datang dengan harga yang lebih besar daripada yang kau bayangkan. Keabadian bukanlah jawaban untuk setiap penderitaan. Kata-kata ini mengguncang hati Arka, karena ia mulai merasakan kenyataan bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan solusi, tetapi tentang memahami bahwa tidak ada solusi yang benar-benar bisa mengatasi semua penderitaan di dunia ini. Meskipun kata-kata tersebut mengguncang keyakinannya, Arka tetap teguh pada niatnya. Namun, di dalam dirinya, muncul keraguan yang tidak bisa dia hilangkan begitu saja. Untuk pertama kalinya sejak memulai perjalanan ini,
Ia merasa cemas tentang apa yang sebenarnya ia cari. Apakah memang benar bahwa dengan memperoleh keabadian atau kekuatan luar biasa, ia bisa mengubah takdir desanya? Atau apakah ia hanya sedang melarikan diri dari kenyataan bahwa terkadang, dalam hidup, ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan ada harga yang harus dibayar untuk setiap keputusan yang kita buat? Di hadapan entitas ini, Arka merasa sangat kecil, seolah seluruh eksistensinya terhimpun dalam pertanyaan-pertanyaan besar yang menuntut jawaban yang lebih dalam daripada sekadar keinginan pribadi. Dengan setiap detik yang berlalu, Arka merasakan ketidakpastian yang semakin mendalam. Dunia di balik gerbang keabadian tidak hanya menawarkan janji akan kekuatan, tetapi juga mengingatkannya tentang keterbatasan manusia, bahwa ada beberapa hal dalam hidup yang tidak dapat dijangkau, tidak dapat diubah, dan tidak dapat diatasi dengan kekuatan atau keberanian saja. Dunia ini, meskipun penuh dengan keajaiban, juga penuh dengan kerapuhan dan ketidakpastian. Arka mulai merasakan bahwa mungkin tujuan sebenarnya dari perjalanan ini bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk belajar menerima ketidakpastian dan ketidaksempurnaan yang ada dalam hidup. Namun, sebelum ia dapat sepenuhnya meresapi pemahaman ini, entitas itu kembali berbicara dengan suara yang lebih dalam dan lebih tegas. Hanya mereka yang memahami harga keabadian yang dapat melewati ujian ini dengan hati yang utuh. Tetapi, apakah kau siap untuk membayar harga itu, Arka? Karena apa yang kau minta akan mengubah tidak hanya dirimu, tetapi juga dunia di sekitarmu. Apakah kau bersedia menerima konsekuensi dari perubahan yang akan datang? Pertanyaan ini membekas dalam diri Arka, membuatnya merenung lebih jauh tentang apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi beban yang lebih besar dari sekadar menyelamatkan desanya. Dalam ketenangan yang mencekam itu, Arka menyadari bahwa setiap pilihan yang diambil akan membawa dampak yang tidak dapat dihindari. Bahkan jika ia berhasil memperoleh kekuatan atau keabadian, ia harus siap untuk menghadapi perubahan yang tak terelakkan, baik dalam dirinya sendiri maupun dalam dunia yang ia tinggalkan. Setiap tindakan yang diambil di dunia ini bukanlah tentang mengubah nasib semata, tetapi tentang menerima bahwa takdir, meskipun penuh dengan ketidakpastian, adalah bagian dari perjalanan yang harus dijalani. Keinginan untuk mengubah dunia seringkali bertemu dengan kenyataan bahwa dunia itu sendiri tidak bisa dipaksa untuk mengikuti kehendak kita. Saat Arka melangkah lebih dalam, ia merasakan bagaimana ruang dan waktu bergeser di sekitarnya. Ia tidak lagi berada di tempat yang sama dengan yang pertama kali ia kenal. Dimensi ini telah mengubah dirinya, dan ia mulai melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Apa yang dulunya tampak seperti tujuan yang jelas, kini menjadi sebuah jalan yang berkelok-kelok tanpa ujung yang pasti. Ia menyadari bahwa apa yang ia cari bukanlah solusi yang datang dengan mudah, tetapi pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan dunia yang ia hadapi. Pada akhirnya, Arka mengerti bahwa takdir tidak hanya tentang memilih jalan yang paling menguntungkan, tetapi tentang memilih jalan yang paling sesuai dengan hati nurani. Keabadian yang ia cari bukanlah tentang memperpanjang hidup tanpa akhir, tetapi tentang mencari makna dalam setiap momen yang kita miliki. Dunia di balik gerbang keabadian mengajarkan Arka bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar kita kendalikan, dan terkadang, kita harus melepaskan kontrol itu untuk menemukan kedamaian yang sejati. Ketika ia akhirnya kembali dari ujian-ujian tersebut, meskipun ia tidak membawa kekuatan luar biasa atau keabadian yang dijanjikan, ia membawa pemahaman yang lebih dalam tentang apa arti hidup yang sesungguhnya. Keabadian, ternyata, bukanlah soal tidak mati, melainkan bagaimana kita hidup dengan makna yang abadi. Arka akhirnya kembali ke desanya dengan hati yang lebih lapang, membawa pengetahuan bahwa hidup yang penuh dengan pemahaman akan keabadian lebih berarti daripada kekuatan yang hanya sementara. Meskipun takdir desanya tidak berubah dalam sekejap, Arka tahu bahwa perjalanan yang ia jalani telah memberinya kunci untuk menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran, siap menerima segala ketidakpastian yang datang di sepanjang jalan. Takdir yang tidak terhindarkan adalah bagian dari perjalanan yang harus dijalani dengan bijaksana, dan keabadian yang sejati ditemukan dalam setiap langkah yang penuh makna. Kembali dari perjalanan yang membawa Arka ke kedalaman jiwa dan waktu, desa yang ia tinggalkan kini tampak lebih sederhana, lebih konvensional daripada dunia yang telah ia masuki. Namun, meskipun perasaan keabadian itu tidak datang dalam bentuk kekuatan fisik atau kehidupan tanpa akhir, Arka merasa bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah untuk selamanya. Dunia di luar gerbang keabadian mungkin tetap sama, namun pandangannya tentang dunia ini telah terpermanen dipahat oleh pengalaman spiritual yang telah ia alami. Di balik keabadian yang sesungguhnya, Arka menemukan sebuah pemahaman baru, bahwa kehidupan yang kita jalani setiap hari,
meskipun sementara, memiliki makna yang lebih dalam ketika kita mampu menghadapi kenyataan bahwa semuanya akan berakhir pada waktunya. Keberanian yang diperlukan untuk menghadapinya adalah keberanian untuk menerima ketidakpastian, untuk memahami bahwa meskipun kita memiliki keterbatasan sebagai manusia, kita juga memiliki kekuatan untuk menemukan kedamaian dalam perjalanan kita. Arka belajar bahwa keabadian bukanlah tentang menghindari kematian atau rasa sakit, tetapi tentang menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh dan integritas. Meskipun ia tidak dapat mengubah takdir dunia, ia kini tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk memberikan arti pada setiap langkah yang diambilnya. Tak ada lagi pencarian yang sia-sia, karena ia menemukan bahwa setiap momen adalah bagian dari keseluruhan perjalanan yang lebih besar. Setiap orang yang ada di desanya tidak tahu tentang perubahan batin yang dialami Arka, tetapi mereka merasakannya dalam sikapnya, dalam cara dia berbicara, dan dalam cara dia mulai memimpin mereka dengan lebih bijaksana. Desanya, yang dulunya dilanda keputusasaan, kini mulai berkembang dengan cara yang tidak terduga. Walaupun sumber daya mereka terbatas, mereka menemukan bahwa dengan bekerja sama dan mendalami pengertian satu sama lain, mereka bisa mengatasi rintangan yang datang dengan cara yang lebih holistik. Arka tidak membawa mereka pada kemenangan material atau kemakmuran duniawi, tetapi ia membawa mereka pada pemahaman bahwa keberlanjutan hidup mereka bergantung pada bagaimana mereka menjalani setiap hari dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan. Sementara Arka berusaha memimpin dengan keteguhan hatinya, ia juga mulai menyadari bahwa jalan menuju kehidupan yang penuh makna bukanlah jalan yang selalu mudah untuk dijalani. Banyak dari penduduk desa yang masih terjebak dalam rutinitas lama mereka, terperangkap oleh harapan palsu dan ketakutan akan perubahan. Namun, Arka belajar untuk tidak memaksakan pandangannya kepada mereka. Ia tahu bahwa setiap orang berjalan dengan tempo yang berbeda, dan perjalanan setiap individu menuju kesadaran yang lebih dalam memerlukan waktu. Seperti dirinya yang telah menghabiskan waktu lama untuk memahami rahasia-rahasia kehidupan yang lebih besar, orang-orang di desanya pun membutuhkan ruang untuk menemukan jalan mereka sendiri. Arka mulai mengajarkan mereka tentang pentingnya meluangkan waktu untuk merenung, untuk berhenti sejenak dari kegelisahan duniawi dan memperhatikan kehidupan dengan lebih penuh. Ia mengajak mereka untuk mengenal diri mereka lebih dalam, untuk tidak terjebak dalam rutinitas yang hanya membawa kelelahan dan ketidakpuasan. Dalam setiap percakapan yang ia lakukan, Arka selalu berbicara tentang kebijaksanaan yang ia peroleh dari perjalanan spiritualnya, bahwa hidup ini bukanlah tentang pencapaian eksternal yang tak pernah berakhir, melainkan tentang pemahaman yang mendalam tentang hubungan kita dengan diri kita sendiri, orang lain, dan dunia tempat kita berada. Namun, meskipun Arka telah menemukan kedamaian batin, dunia tetap berputar dengan segala kompleksitasnya. Tidak lama setelah ia kembali, sebuah bencana alam yang mirip dengan yang telah menghancurkan desanya di masa lalu kembali mengancam. Tanah longsor yang besar menghalangi akses ke desa mereka, sementara hujan yang terus-menerus mengguyur menyebabkan banjir besar di sekitar desa. Kejadian ini membawa kembali ketakutan yang mendalam bagi banyak orang. Mereka bertanya-tanya apakah mereka akan kembali kehilangan segala yang telah mereka bangun, dan apakah sekali lagi takdir mereka akan dihancurkan oleh kekuatan alam yang tak terduga. Tetapi kali ini, Arka merespons dengan ketenangan yang jauh berbeda. Daripada terjebak dalam kepanikan dan kecemasan seperti yang terjadi sebelumnya, ia mengingatkan orang-orang bahwa hidup memang selalu menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menerima kenyataan yang ada dan berusaha bersama untuk menghadapinya. Dengan kebijaksanaan yang ia peroleh dari perjalanan di balik gerbang keabadian, Arka menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun mereka tidak dapat mengontrol bencana alam, mereka masih memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana mereka merespons dan bagaimana mereka membantu satu sama lain dalam situasi yang sulit. Penduduk desa, yang awalnya ragu, mulai melihat kepercayaan diri Arka sebagai contoh hidup dari ajaran yang ia bagikan. Mereka mulai bekerja bersama untuk membangun benteng pelindung dan memperbaiki saluran air yang rusak. Meskipun ancaman banjir masih ada, mereka tidak lagi merasa takut atau putus asa. Sebaliknya, mereka merasa lebih kuat dan lebih bersatu, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghadapinya bersama. Arka tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah benar-benar bebas dari tantangan atau penderitaan, tetapi ia juga tahu bahwa setiap tantangan yang datang adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Saat banjir datang, meskipun air menggenangi beberapa bagian desa, kerusakan tidak separah yang mereka bayangkan. Bersama-sama, mereka berhasil menghindari bencana yang lebih besar, dan desa itu selamat. Keberhasilan mereka bukan hanya karena kekuatan fisik atau alat yang mereka miliki,
Tetapi karena mereka belajar untuk menghadapinya dengan hati yang lebih lapang dan pikiran yang lebih jernih. Arka merasakan kebijaksanaan yang diperolehnya di balik gerbang keabadian kini benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, bahwa hidup ini tidak dapat diprediksi, tetapi kita memiliki kendali atas cara kita menghadapi dan menerima segala sesuatu yang datang kepada kita. Kembali ke desa setelah bencana itu, Arka menyadari bahwa keabadian yang sesungguhnya bukanlah tentang menunda kematian atau menghindari penderitaan, tetapi tentang menjalani hidup dengan pemahaman dan kesadaran. Ia kini tahu bahwa setiap momen, baik yang penuh suka maupun duka, memiliki makna yang tak terhingga. Dan meskipun ia tidak dapat mengubah takdir dunia ini secara keseluruhan, ia menemukan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang ia cintai. Keabadian itu ada dalam cara kita menjalani hidup, bukan dalam panjangnya waktu yang kita miliki. Setelah bencana alam yang berhasil mereka atasi bersama, desa Arka mulai terasa seperti tempat yang lebih hidup, lebih terhubung, dan lebih bersatu. Meski belum sepenuhnya pulih dari luka-luka masa lalu, warga desa mulai merasakan adanya kekuatan kolektif yang mengalir di antara mereka. Arka, yang kini menjadi pemimpin yang penuh kebijaksanaan, mengajarkan mereka tentang pentingnya membangun hubungan yang lebih dalam dengan sesama dan dengan alam di sekitar mereka. Ia berbicara tentang tali penghubung yang tak terlihat, yang mengikat setiap orang dalam kesatuan yang lebih besar, meskipun mereka seringkali tidak menyadarinya. Tali penghubung ini, kata Arka, adalah bagian dari energi universal yang ada di dunia ini, yang mengalir melalui semua makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, tanah, air, udara, dan manusia, adalah bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Tali ini tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa melalui ikatan yang terjalin antar sesama, dan bahkan melalui kesadaran yang dibangun dalam menghadapi dunia. Arka mengajarkan penduduk desa untuk merasakan keberadaan tali penghubung ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan bagaimana dengan menyadarinya, mereka bisa lebih bijaksana dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain. Namun, ajaran ini bukanlah hal yang mudah diterima oleh semua orang. Beberapa orang di desa masih terjebak dalam pandangan dunia yang sempit, melihat kehidupan hanya sebagai perjuangan individual, di mana setiap orang bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan tidak ada tempat bagi kepedulian terhadap orang lain. Ada ketegangan yang muncul di antara mereka yang percaya pada ajaran Arka dan mereka yang merasa bahwa solidaritas dan kebersamaan adalah sesuatu yang tidak terlalu penting. Bagi mereka yang masih mementingkan keuntungan pribadi, berbagi dan saling membantu tampak seperti sebuah beban. Dan mereka merasa bahwa dunia ini adalah tempat yang keras, yang tidak memberikan ruang bagi kelemahan atau ketergantungan pada orang lain. Arka menyadari bahwa membangun tali penghubung ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan begitu saja. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan sebuah pemahaman mendalam tentang arti kebersamaan. Ia menghabiskan banyak waktu berbicara dengan mereka yang meragukan ajarannya, menjelaskan bahwa membangun dunia yang lebih baik tidak bisa dilakukan sendirian, dan bahwa untuk mengatasi kesulitan hidup, setiap orang harus saling menguatkan satu sama lain. Meski beberapa orang masih enggan menerima pandangannya, Arka tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk menanamkan benih kebijaksanaan ini dalam hati setiap orang di desanya. Sementara itu, dalam perjalanan batinnya, Arka mulai merasakan adanya dorongan yang lebih besar dalam dirinya. Keabadian yang ia cari tidak hanya terbatas pada kehidupan manusia, tetapi pada hubungan yang terjalin antara semua makhluk di alam semesta. Ia mulai menyadari bahwa setiap tindakan, setiap keputusan, memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Tali penghubung ini adalah energi yang mengalir melalui segala sesuatu, dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga memengaruhi dunia yang lebih besar. Arka mulai melatih dirinya untuk lebih peka terhadap energi-energi ini, mencoba untuk merasakan koneksi yang ada di setiap sudut alam semesta. Ia belajar untuk lebih sadar akan kehadirannya di dunia ini, dan bagaimana setiap tindakannya, baik besar maupun kecil, bisa menciptakan gelombang yang mengubah segalanya. Keabadian yang ia cari kini ia pahami bukan dalam bentuk kekuatan fisik atau umur panjang, tetapi dalam bentuk keberadaan yang lebih dalam, yang terhubung dengan semua yang ada. Ia merasakan bahwa dengan membangun kesadaran ini, ia bisa menjalani kehidupan yang lebih bermakna, di mana setiap tindakan dan setiap hubungan yang ia bangun adalah bagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar. Namun, meskipun pemahaman ini semakin mendalam, Arka menyadari bahwa di dunia nyata, ada banyak hal yang tetap sulit untuk dihadapi. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus, dan tantangan-tantangan besar tetap muncul.
Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi datang dalam bentuk konflik internal di desa itu sendiri. Sebuah kelompok orang mulai meragukan kepemimpinan Arka, merasa bahwa ajaran yang ia bawa terlalu idealis dan tidak realistis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka berargumen bahwa dunia ini memang keras dan penuh dengan ketidakadilan, dan bahwa untuk bertahan hidup, mereka harus mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Konflik ini membuat Arka merenung. Ia tahu bahwa tidak semua orang dapat langsung menerima konsep kebersamaan dan kesadaran kolektif yang ia ajarkan. Ada kalanya kehidupan ini memang mengharuskan seseorang untuk berjuang seorang diri, dan tidak setiap orang bisa menyadari bahwa mereka terhubung dengan yang lain. Namun, Arka juga tahu bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan ia tidak bisa memaksa siapapun untuk menerima pandangannya. Yang bisa ia lakukan adalah terus menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran, menjadi contoh hidup dari apa yang ia ajarkan, dan berharap bahwa dengan waktu, orang-orang akan mulai melihat kebenaran dalam ajaran itu. Pada suatu hari, saat Arka sedang berada di tepi sungai, merenung dan menikmati ketenangan alam, ia merasa sebuah kedalaman baru dalam dirinya. Seolah-olah tali penghubung yang selama ini ia ajarkan kepada orang lain kini mengikat dirinya dengan alam semesta lebih kuat daripada sebelumnya. Ia merasakan betapa dekatnya dirinya dengan alam, dengan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dalam keheningan itu, Arka menyadari bahwa kehidupan ini, meskipun penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, adalah kesempatan yang luar biasa untuk tumbuh dan berkembang. Dengan pemahaman baru ini, Arka kembali ke desa dan melanjutkan misinya untuk menyebarkan kebijaksanaan yang telah ia peroleh. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan bahwa tidak semua orang akan setuju dengan pandangannya. Tetapi, ia juga tahu bahwa yang paling penting adalah terus melangkah dengan keyakinan dan keteguhan hati. Kehidupan yang terhubung dengan tali penghubung yang tak terlihat adalah kehidupan yang lebih bermakna, lebih penuh dengan kebijaksanaan, dan lebih kaya dengan rasa syukur. Arka tidak lagi mencari keabadian dalam bentuk yang tampak, melainkan dalam bentuk hubungan yang mengikat setiap makhluk hidup dalam satu kesatuan yang lebih besar. Desa itu mungkin tidak pernah menjadi tempat yang sempurna, tetapi di sana, Arka dan orang-orang yang bersamanya terus membangun kehidupan yang lebih baik, lebih penuh dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Dalam setiap langkah yang diambilnya, Arka mengingatkan dirinya sendiri bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan panjang, dan bahwa perjalanan itu akan lebih bermakna ketika dijalani bersama-sama, saling mendukung, dan menghargai setiap momen yang ada. Meskipun desanya mulai berkembang dengan lebih baik, Arka merasa ada sesuatu yang masih mengganggu kedamaian hatinya. Setiap langkah yang ia ambil dalam mengajarkan kebijaksanaan kepada orang-orang di sekitarnya, ada bayangan masa lalu yang selalu muncul, mengingatkannya akan perjalanan panjang dan penuh tantangan yang telah ia lalui. Bayangan itu bukan hanya tentang pengalaman pribadi Arka yang penuh penderitaan, tetapi juga tentang segala bentuk luka kolektif yang dialami oleh desanya. Masa lalu yang penuh dengan kehilangan, perpecahan, dan kehancuran tetap membekas dalam setiap sudut kehidupan mereka. Arka tahu bahwa meskipun ia telah belajar banyak dari pengalamannya, dan meskipun desanya kini tampak lebih harmonis, ia dan orang-orang di sekitarnya masih membawa bekas luka dari masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Seperti bayangan yang terpantul di permukaan air, masa lalu itu tidak pernah benar-benar hilang, meskipun mereka berusaha melangkah maju. Arka menyadari bahwa untuk bisa benar-benar mengatasi dan merangkul kehidupan yang lebih penuh, mereka harus belajar untuk berhadapan dengan bayangan-bayangan tersebut, bukan hanya mencoba untuk menghindarinya atau melupakannya. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali ke tempat-tempat yang pernah dihancurkan oleh bencana yang dulu melanda desanya. Mungkin, ia berpikir, hanya dengan kembali ke tempat-tempat itu dan menghadapi rasa sakit yang tersisa, ia bisa membantu dirinya dan orang-orang di desanya untuk menutup babak kelam itu. Bersama beberapa orang dari desa, Arka mengunjungi reruntuhan yang dulunya menjadi pusat kehidupan mereka, tempat di mana kenangan akan kehilangan dan kehancuran begitu mendalam. Tempat itu kini hanya menyisakan tanah kosong yang dipenuhi dengan rumput liar. Namun Arka merasakan bahwa ada energi yang masih tersisa di sana. Energi dari segala yang telah hilang, dan juga dari segala yang masih bisa diperbaiki. Ketika Arka berdiri di tengah reruntuhan itu, ia merasakan sebuah perasaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ada rasa sedih yang mendalam, tetapi juga ada rasa kedamaian yang mulai tumbuh. Seolah-olah, ia merasakan kehadiran orang-orang yang telah pergi, mereka yang pernah berjuang bersama, namun tak sempat melihat dunia yang baru ini. Arka memejamkan matanya sejenak dan memanjatkan doa dalam hati, bukan hanya untuk orang-orang yang telah meninggal,
tetapi juga untuk dirinya sendiri dan seluruh desa yang masih bertahan. Dalam doa itu, ia memohon agar bayangan masa lalu bisa disembuhkan dan diterima, agar mereka bisa melangkah maju dengan hati yang lebih lapang. Kembali ke desa, Arka mulai berbicara lebih terbuka tentang bayangan masa lalu yang masih membayangi mereka. Ia mengajak penduduk desa untuk tidak takut menghadapi kenangan buruk, tetapi untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup mereka. Setiap orang memiliki cerita, dan setiap cerita, meskipun penuh dengan luka dan duka, adalah bagian dari apa yang membuat mereka menjadi siapa mereka sekarang. Arka mengajarkan mereka bahwa menghindari bayangan masa lalu hanya akan membuat mereka terperangkap di dalamnya. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka belajar menerima dan menemukan arti dari setiap pengalaman itu, agar bisa terus maju tanpa terbebani oleh beban yang tidak lagi mereka butuhkan. Sementara itu, kelompok yang sebelumnya meragukan ajaran Arka mulai melihat perubahan nyata dalam dirinya. Mereka mulai memahami bahwa ajaran Arka bukanlah tentang menghindari kenyataan hidup, melainkan tentang menerima dan memeluknya, dengan segala keindahan dan penderitaannya. Mereka yang dulu menolak kebersamaan dan kesadaran kolektif kini mulai belajar untuk bekerja sama dengan lebih tulus, tidak hanya demi kelangsungan hidup mereka, tetapi juga demi kebaikan bersama. Arka merasakan bahwa, meskipun tidak semua orang di desa sepenuhnya mengikuti ajarannya, ada perubahan besar yang sedang terjadi. Perubahan yang tidak hanya melibatkan pikiran, tetapi juga hati mereka. Proses penyembuhan itu tidak mudah, dan seringkali tidak linier. Kadang-kadang, mereka merasa seperti mundur beberapa langkah setelah merasa telah maju. Namun, Arka tidak menyerah. Ia terus menunjukkan bahwa penyembuhan bukanlah tujuan yang harus dicapai dengan cepat, tetapi proses yang berlangsung sepanjang hidup. Setiap kali mereka berhasil mengatasi rintangan, setiap kali mereka belajar untuk saling memahami dan bekerja sama, mereka semakin mendekati bentuk kehidupan yang lebih sejati dan penuh makna. Arka juga belajar bahwa dirinya tidak bisa menyembuhkan semua luka sendirian, tetapi dengan membimbing orang-orang untuk saling mendukung, mereka bisa sembuh bersama. Di tengah-tengah perjuangan ini, sebuah peristiwa datang yang menguji kekuatan ajaran Arka. Tiba-tiba, sebuah wabah penyakit melanda desa mereka. Banyak orang mulai jatuh sakit, dan ketakutan mulai menyebar dengan cepat. Penduduk desa yang mulai pulih dari bencana alam sebelumnya kini dihadapkan pada ancaman yang berbeda. Sebuah ujian baru yang menguji ketahanan fisik dan mental mereka. Beberapa orang mulai kehilangan harapan, merasa bahwa dunia ini memang terlalu keras dan tidak memberi mereka kesempatan untuk hidup dengan damai. Namun, kali ini, Arka menghadapi wabah ini dengan pendekatan yang berbeda. Ia tahu bahwa ketakutan dan kecemasan hanya akan memperburuk keadaan. Alih-alih terperangkap dalam kepanikan, ia memimpin desa untuk bekerja sama dalam merawat mereka yang sakit, menjaga kebersihan, dan mencari cara untuk membantu mereka yang lemah dengan lebih bijaksana. Ia mengingatkan mereka untuk tidak hanya melihat penyakit sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari siklus kehidupan yang tak terhindarkan. Penyakit datang dan pergi, tetapi cara mereka menghadapinya, dengan kebersamaan, ketenangan, dan empati, adalah apa yang benar-benar menentukan nasib mereka. Meskipun wabah itu tidak mudah, desa itu selamat. Mereka tidak hanya bertahan karena ketahanan fisik mereka, tetapi juga karena mereka mulai belajar untuk mengandalkan satu sama lain dengan cara yang lebih dalam. Arka merasa bahwa melalui ujian ini, desanya telah tumbuh lebih kuat, dan hubungan antar mereka semakin erat. Di tengah-tengah penderitaan, mereka menemukan kekuatan baru dalam kebersamaan, dan lebih dari itu, mereka belajar untuk menerima kenyataan hidup dengan lebih lapang dada. Seiring waktu, bayangan masa lalu yang semula menghantui mereka mulai memudar, digantikan oleh pemahaman yang lebih besar tentang makna hidup yang sejati. Arka tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Kehidupan akan selalu menghadirkan tantangan baru, namun yang terpenting adalah bagaimana mereka menghadapinya, dengan hati yang lebih terbuka, dengan pikiran yang lebih bijaksana, dan dengan keberanian untuk terus melangkah maju, meskipun bayangan masa lalu terkadang muncul kembali. Setelah wabah itu berlalu dan desa mulai sembuh, kehidupan kembali terasa lebih damai. Meskipun Arka tahu bahwa kedamaian itu bukanlah hal yang dapat dijadikan jaminan dalam perjalanan hidup mereka. Setiap hari adalah sebuah tantangan baru, dan ia menyadari bahwa meskipun mereka telah belajar untuk menerima kesulitan, mereka masih terus mencari cara untuk hidup dengan lebih harmonis, baik dengan sesama maupun dengan alam. Arka mulai merasa bahwa desanya tidak hanya harus bertahan dalam dunia yang keras ini, tetapi juga harus belajar untuk hidup selaras dengan alam yang telah lama memberi mereka kehidupan.
Keheningan alam, yang seringkali dianggap sebagai latar belakang kehidupan, kini mulai menjadi pusat perhatian bagi Arka. Ia mengajarkan kepada penduduk desa tentang pentingnya berhubungan dengan alam secara lebih mendalam. Tidak hanya dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk bertahan hidup, tetapi juga dengan menghormati dan merasakan keharmonisan yang ada di dalamnya. Alam adalah guru yang tak pernah berhenti mengajarkan kebijaksanaan, dan setiap unsur yang ada di dunia ini, dari pohon, air, hingga udara, memiliki pesan dan pelajaran yang berharga jika hanya mereka mau mendengarkannya. Arka mulai mengajak penduduk desa untuk lebih sering berdiam diri dalam keheningan alam, untuk merasakan kehadiran setiap elemen di sekitar mereka. Ia mengajarkan mereka untuk tidak hanya bekerja dengan tubuh dan pikiran, tetapi juga dengan hati yang terbuka. Dengan demikian, mereka bisa menyatu dengan alam, belajar dari ketenangannya, dan merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan dalam hubungan yang sejati dengan dunia di sekitar mereka. Dalam heningnya malam, di bawah sinar bulan, Arka sering membawa beberapa orang untuk duduk bersama, merenung, dan meresapi energi yang mengalir dalam keheningan alam. Di sana, mereka belajar bahwa kehidupan bukan hanya tentang tindakan dan pencapaian, tetapi juga tentang memberi ruang bagi keheningan untuk mengisi hati mereka. Namun, meskipun alam memberikan kedamaian dan kebijaksanaan yang dalam, kehidupan manusia tetap dipenuhi dengan dinamika yang tak terhindarkan. Ketika desa Arka mulai tumbuh lebih makmur, berbagai tantangan baru muncul. Penduduk desa yang semakin berkembang mulai berhadapan dengan godaan untuk mengejar kesuksesan materi, kekayaan, dan status. Beberapa orang mulai merasa bahwa mereka telah mencapai titik di mana mereka bisa hidup lebih nyaman, dan ini membawa perubahan dalam cara mereka melihat dunia. Mereka mulai mengabaikan nilai-nilai kebersamaan dan kesederhanaan yang dulu mereka anut, merasa bahwa dunia ini memberi mereka hak untuk mencari kebahagiaan pribadi melalui pencapaian material. Arka merasa bahwa ini adalah ujian besar bagi desanya. Di satu sisi, ia melihat bahwa kemajuan material bisa membawa kenyamanan dan kemakmuran, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan bahwa nilai-nilai yang telah mereka pelajari, nilai-nilai tentang kebersamaan, kesederhanaan, dan rasa syukur terhadap alam, mulai terkikis. Ia mengingatkan penduduk desa bahwa meskipun dunia ini penuh dengan godaan untuk mengejar ambisi pribadi, kebahagiaan yang sejati datang ketika mereka tetap setia pada hubungan mereka satu sama lain dan dengan alam. Tanpa kesadaran ini, kemakmuran materi hanya akan menjadi sumber kecemasan dan ketidakpuasan yang tiada habisnya. Namun, meskipun Arka berusaha untuk mengingatkan mereka, ada beberapa orang yang mulai meragukan ajarannya. Mereka berpendapat bahwa dunia telah berubah, dan bahwa mereka harus beradaptasi dengan cara baru untuk bertahan hidup di dunia yang semakin berkembang. Mereka tidak lagi merasa bahwa hidup yang sederhana dan bergantung pada kebersamaan adalah jalan terbaik. Mereka ingin lebih banyak lagi, lebih banyak tanah, lebih banyak kekayaan, lebih banyak kendali. Arka merasa bahwa ini adalah tantangan besar, karena ia tahu bahwa meskipun dunia ini terus berubah, prinsip-prinsip yang diajarkannya adalah prinsip-prinsip yang tidak bisa dipertukarkan dengan ambisi duniawi yang bersifat sementara. Suatu malam, ketika Arka merenung di luar rumahnya, duduk di bawah pohon yang besar, ia merasa bahwa ada jawaban dalam keheningan malam. Alam, yang selalu memberinya kebijaksanaan, seolah-olah memberikan petunjuk. Keheningan malam itu menjadi begitu dalam, seakan alam berkata bahwa jawaban untuk semua masalah ini ada dalam cara mereka kembali ke asal-usul mereka, ke hubungan mereka dengan dunia yang lebih luas, yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Keheningan itu memberikan Arka pengertian baru, bahwa mereka yang terjebak dalam pencarian material dan kekuasaan harus diberi ruang untuk menemukan kembali keheningan dalam diri mereka. Keheningan yang akan mengingatkan mereka akan makna sejati dari kehidupan, yang tidak terletak pada kekayaan atau kekuasaan, tetapi pada kebersamaan dan keseimbangan dengan alam semesta. Dengan pemahaman ini, Arka kembali ke desa dan berbicara kepada orang-orang yang mulai terjebak dalam pencarian materialisme. Ia mengingatkan mereka bahwa sejatinya, dunia ini bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menghargai dan merawat segala yang telah diberikan kepada kita. Kehidupan yang seimbang, penuh dengan rasa syukur dan penghargaan terhadap alam dan sesama, adalah kehidupan yang akan membawa kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang bersifat sementara. Arka mengajak mereka untuk berhenti sejenak, untuk kembali ke heningnya alam, dan untuk merasakan keberadaan mereka sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada ambisi pribadi. Proses ini tidak mudah, karena banyak orang yang merasa enggan untuk melepaskan hasrat mereka terhadap pencapaian duniawi.
Namun, Arka terus menunjukkan dengan teladan bahwa kehidupan yang sejati datang dari kedamaian batin, yang hanya bisa ditemukan melalui hubungan yang mendalam dengan alam dan dengan orang-orang di sekitar kita. Ia mengajarkan mereka untuk kembali ke akar mereka, untuk tidak terbuai oleh ilusi kekayaan dan status sosial, tetapi untuk menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari keseimbangan dan kesederhanaan dalam hidup. Lambat laun, beberapa orang mulai menyadari kebenaran dalam ajaran Arka. Mereka mulai kembali ke alam, belajar untuk meresapi keheningan dan menemukan kedamaian dalam kehidupan yang lebih sederhana. Mereka mulai melihat bahwa pencarian materi tidak akan membawa kepuasan yang abadi, dan bahwa kebahagiaan sejati terletak dalam hubungan mereka dengan alam, dengan sesama, dan dengan diri mereka sendiri. Desanya, meskipun tidak sempurna, mulai menemukan kembali keseimbangan antara kemakmuran duniawi dan kedamaian batin yang lebih dalam. Arka merasa puas dengan perjalanan ini. Meskipun ia tahu bahwa jalan menuju kedamaian dan kebijaksanaan tidak pernah benar-benar selesai, ia merasa bahwa mereka telah mencapai titik di mana mereka bisa menjalani kehidupan dengan lebih penuh, dengan lebih sadar, dan dengan lebih harmonis dengan alam. Keheningan alam yang selama ini ia ajarkan kini bukan hanya menjadi ajaran, tetapi cara hidup yang dihidupi oleh setiap orang di desa. Keabadian yang sejati, yang Arka cari, bukan lagi berupa kekuatan atau umur panjang, tetapi tentang bagaimana mereka menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang penuh dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan kedamaian batin. Dalam perjalanan panjang yang telah ditempuh Arka dan desanya, mereka telah melalui banyak cobaan dan perubahan. Namun, seperti halnya alam yang terus berubah dengan setiap musim, kehidupan mereka terus berkembang. Arka merasakan bahwa perjalanan ini belum selesai, bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Meski banyak yang telah mereka pelajari, ia tahu bahwa kehidupan ini tidak akan pernah berhenti memberikan pelajaran baru. Setiap tantangan, setiap rintangan, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup. Arka memandang cakrawala yang luas, merasakan kekuatan alam yang mengalir melalui dirinya, dan menyadari bahwa meskipun ia telah menemukan banyak jawaban, masih ada banyak misteri yang belum terungkap. Keabadian yang ia cari tidak akan pernah terwujud dalam satu momen atau pencapaian, tetapi dalam perjalanan itu sendiri, dalam setiap langkah yang diambil, dalam setiap pilihan yang dibuat, dan dalam setiap hubungan yang dibangun. Ia tahu bahwa ia akan terus mencari dan belajar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai dan bagi dunia yang lebih luas. Di akhir perjalanannya, Arka menyadari bahwa gerbang keabadian yang ia masuki bukanlah tempat fisik, melainkan keadaan batin yang ditemukan dalam kedamaian dan kebijaksanaan. Keabadian sejati terletak pada kemampuan untuk melihat setiap momen hidup dengan penuh perhatian dan rasa syukur, untuk merasakan keterhubungan dengan semua makhluk hidup, dan untuk menghargai setiap pengalaman yang datang dalam perjalanan ini. Arka kini tahu bahwa sejauh apapun ia melangkah, sejauh apapun cakrawala itu terlihat, ia selalu akan menemukan jalan kembali, ke jalan yang menghubungkannya dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam semesta yang tak terhingga.